Putri ternyata merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat atau caleg DPR RI. Dia terdaftar sebagai kader Partai Garda Republik Indonesia atau Partai Garuda dan mencalonkan diri untuk daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 9. Jika dilihat dari hitung suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU di website pemilu2024.kpu.go.id, Devara ini memperoleh 226 suara. Devara berada di urutan keempat dari caleg DPR RI Partai Garuda. Kemudian diketahui belakangan ini Partai Garuda telah memecat Devara dari keanggotaan atas tindakan yang ia lakukan. Perihal perkara itu, sudah kami cabut keanggotaannya Devara. Kami dari internal pastinya memberikan peringatan keras kepada semua kader yang terlibat pelanggaran hukum, kata Sekjen DPP Partai Garuda, Yohana Murtika, dikutip dari Tribun, Minggu, 3 Maret 2024. Yohana mengatakan kasus yang ditangani Polda Jawa Barat itu merupakan tindakan pribadi Devara dan tidak berkaitan dengan partai. Kalau dipikir-pikir ngeri banget ya, melihat ada caleg dari partai pendukung Jokowi, Prabowo, Gibran, ternyata adalah otak dari penghilangan nyawa di daerah Jawa Barat. Kita tahu bahwa selama ini negara Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tapi demokrasi yang ada ternyata dibuat cacat sehingga ada caleg dari Partai Garuda yang ketua umumnya si Teddy merupakan otak penghilangan nyawa. Saya nggak tahu apa yang menjadi sistem penyaringan dan filter dari para caleg, sampai-sampai otak penghilangan nyawa bisa jadi caleg. Ini artinya demokrasi kita masih diisi oleh orang-orang dengan SDM yang begitu rendah, dan warga pendukung Prabowo Gibran adalah warga yang memiliki kapasitas yang sangat rendah. Mereka kalau ditanya demokrasi mungkin tahu, tapi taunya ya hanya sebatas istilah. Namun secara esensi dan penghidupan, mereka gagal paham soal demokrasi. Menyoal demokrasi di negara ini, kita mungkin sudah tahu sama tahu kalau demokrasi ini mudah sekali dibeli. Dibeli dengan bantuan sosial dan beras 10 kg yang sangat mudah untuk membeli suara rakyat. Padahal beras 10 kg itu palingan hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarga selama 1-2 bulan saja. Tapi urusan pilpres ini urusan 5 tahunan yang menentukan hajat hidup orang banyak. Bayangkan saja sampai-sampai ada caleg yang mendukung Prabowo adalah sosok yang merupakan otak penghilangan nyawa. Ngeri sekali. Orang yang jadi otak penghilangan nyawa menjadi caleg yang berasal dari partai yang mendukung otak penghilangan aktivis secara paksa, sampai dilakukan aksi kamisan yang sudah berlangsung 17 tahun lebih konsisten setiap minggunya di depan Istana Merdeka. Untuk kita ketahui bersama, caleg DPR RI bernama Devara Putri Prananda ini adalah caleg Partai Garuda di DPR 9, dan di DPR 9 ini adalah komisi yang mengurus tugas di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Gila betul, kalau otak dari penghilangan nyawa bisa jadi caleg di Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kadang-kadang memang partai pendukung Prabowo Gibran ada gila-gilanya. Sejelek-jeleknya demokrasi, jangan sampai ada otak penghilangan nyawa lah di Komisi DPR. Ngeri banget. Gimana sih Partai Garuda? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Sri Mulyani tak masuk dalam daftar nama calon Menteri Keuangan pemerintahan Prabowo? Tak masalah. World Bank sudah cium bau amis pemerintahan Prabowo? Kalau kemudian rejim Pak Prabowo seandainya jadi itu tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Bank Dunia, ini kan sebenarnya fasilitas Bank Dunia kan, kan nggak mungkin ekonomi Indonesia itu jadi autarki itu, dan itu menunjukkan bahwa Prabowo harus beralih pandangannya dari barat ke timur, ke Cina misalnya kan, kan orang akan mencari kepastian. Nggak ada Sri Mulyani artinya ekonomi Indonesia itu akan sangat boros, kira begitu kan. Kalau mau berhemat ya mesti pakai cara Sri Mulyani lagi kan. Tapi pemborosan itu akan membebani politik Prabowo nanti, karena memang mungkin kalau masih pakai Sri Mulyani nggak akan kasih uang untuk kasih makan 400 triliun proyeknya Prabowo. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Suara Rakyat. Saat ini beredar 4 nama calon Menteri Keuangan atau Menkyu di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, nama Sri Mulyani, Sri Kandi Indonesia yang piawai mengatur keuangan negara itu tidak ada.
Seperti telah diberitakan sebelumnya, media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Prabowo Subianto untuk menjadi Menkeu di masa pemerintahannya mendatang. Media asing itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik oleh Prabowo Subianto. Keempat orang itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian selanjutnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilar. Prabowo Subianto menganggap mereka yang cocok sebagai peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Prabowo Subianto juga disebut tak akan menjadikan posisi Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya, jabatan itu disebut di atas politik, sehingga dibutuhkan orang yang benar-benar teliti serta piawai dalam mengelola anggaran negara. Namun, kendati demikian, Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Atas beredarnya berita tersebut di atas, Menteri BUMN Erick Thohir juga turut berkomentar saat dirinya menghadiri acara ulang tahun Bank Tabungan Negara di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 3 Maret 2024. Kayaknya calonnya ada 4 berdasarkan kabar yang beredar. Pak Budi Menkes, Pak Tiko, Pak Mahendra, lalu Pak Royke. Ya, figur-figur yang sangat bagus menurut saya, ungkap Erick. Di tengah viralnya kabar tersebut, Sri Mulyani tampak tetap menunaikan tugasnya sebagai bendahara negara dengan baik. Dirinya bahkan sempat mengunggah foto bareng Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin di Instagram pribadinya pada Senin 4 Maret 2024. Dalam keterangannya, Sri Mulyani pagi kemarin melakukan lapor singkat hasil G20 Brasil kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga sempat melakukan rapat soal BBM rendah sulfur. Di sisi lain, jika menurut Rocky Gerung, dia berpendapat bahwa era Sri Mulyani mungkin sudah selesai. Gerung juga mengatakan bahwa Sri Mulyani mungkin sudah ditegur oleh World Bank agar tak ikut-ikutan menyusun rencana berbahaya bagi Indonesia. Era Sri Mulyani sudah selesai, mungkin sekali sudah ditegur oleh World Bank supaya jangan lagi ikut campur dan ikut menyusun sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia, kata Rocky Gerung. Hal ini bukan tanpa alasan. Rocky Gerung mengambil contoh program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program itu bisa menjadi ladang basah untuk munculnya korupsi secara sistematis di Indonesia. Karena makan siang itu dianggap sebagai salah satu hal yang rantainya akan panjang. Harga satu piring di Jakarta itu mungkin bisa tinggal 1 sendok kalau sudah sampai di Papua, dan Bank Dunia pasti menghitung itu tidak efisien, tandasnya. Mungkin saja Sri Mulyani juga sudah berpikir mengenai hal tersebut, dan dia pasti tidak ingin ikut terlibat dalam ladang basah yang sangat bisa memunculkan korupsi tersebut. Serta sepertinya juga Sri Mulyani bakal lebih memilih untuk kembali bekerja di World Bank karena pastinya akan lebih bersih. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Belajar dari AHY, politisi itu manusia jenis lain. Aneh bin ajaib menjilat ludah sendiri. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Jadi ini pinternya Pak Jokowi. Ia ingin menunjukkan tidak hanya Gibran saja yang masuk di lingkaran kekuasaan, tetapi anak presiden lainnya juga begitu, Lur. Ya, selain itu juga untuk merangkul parpol yang selama ini menjadi oposisi pemerintahan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi pasti akan senang kalau tidak ada oposisi di pemerintahannya. Jadi selama ini berusaha merangkul PKS dan Demokrat. Ya, baru saat ini Demokrat mau bergabung. Tujuan lainnya kemungkinan besar untuk merangkul lawan demi menepis hak angket dugaan kecurangan pemilu yang digulirkan oleh pihak PDIP. Jadi oposisi ini sengaja mau dilemahkan, Lur. Nah, kalau AHY sendiri ya dia mungkin sudah lelah, Lur. Sudah lelah jadi oposisi. Makanya mau bergabung dengan pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita AHY yang akhirnya dilantik menjadi Menteri ATR atau BPN. Karena coba bayangkan gitu ya, AHY ini menjadi oposisi mengkritik pemerintah selama 9 tahun terakhir. Kemudian tiba-tiba ditawari untuk menteri yang hanya tersisa 6 bulan atau 7 bulan gitu ya. Dia mau, dia bersedia gitu. Itu kan susah untuk kita percaya gitu. Karena rasanya itu ya nggak fair atau nggak sesuai gitu. 9 tahun menjadi oposisi.
Kemudian ketika ditawari menjadi menteri, cuma 6 bulan atau 7 bulan. Kan nggak sebanding gitu. Ditunjuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi momentum yang bersejarah. Pasalnya, tak banyak yang tahu bahwa sudah hampir 10 tahun Partai Demokrat menjadi oposisi dalam pemerintahan. Rona bahagia terpancar dari wajah Ketua Umum Partai Demokrat tersebut yang akrab disapa AHY itu. Senyum terus merkah dan setiap permintaan wawancara dilayani dengan penuh kesabaran. AHY pun tak segan duduk di lantai Istana Negara yang berlapiskan karpet merah bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika diajak foto bersama wartawan Istana. Istana Negara yang menjadi lokasi pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024, Rabu 21 Februari, bukan ruang asing bagi AHY. Sebagai putra sulung dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada kurun 2004 sampai 2014, lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pernah menjadi atmosfer akrab bagi AHY. Kalaupun beberapa kali datang ke istana di era Presiden Jokowi, AHY hanya sekedar memenuhi undangan Presiden untuk bersilaturahmi saja. Kini, AHY datang sebagai Menteri ATR yang juga notabene akan kerap bolak-balik ke istana, tak hanya rapat tapi juga jika dipanggil Presiden ataupun melaporkan tugas-tugasnya. Keterasingan dengan Istana Kepresidenan sempat hadir ketika Partai Demokrat bertekad menjadi oposisi selama hampir 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu selama mendekati 10 tahun dari 2014 hingga 2024. 8 bulan sebelum berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Demokrat akhirnya memutuskan bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju melalui pelantikan AHY sebagai Menteri ATR BPN. AHY hadir di Istana Negara dengan setelan jas hitam dan dasi merah disertai peci sejak pukul 9.55. Awalnya mobil yang membawa AHY tak terpantau karena masuk ke istana melalui gerbang Wisma Negara yang tertutup bagi wartawan. AHY bersama istrinya Anissa Pohan dan sang putrinya Almira Tunggadewi yang mengenakan kebaya berwarna biru pupus tampak sudah di dalam Istana Negara sejak pukul 10.28 dan bersiap untuk pelantikan. Ketika Almira dan cucu SBY lahir, almarhumah Ibu Negara Ani kala itu sempat menanam pohon sebagai pengingat hari kelahiran cucu-cucunya. Salah satu pohon dengan nama Almira yang terpahat di papan identifikasi pohon juga masih ada di sekitaran lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, tepatnya di dekat Istana Merdeka. Tak heran jika kemudian AHY mengaku terharu bisa kembali menjejakkan kakinya di istana sebagai menteri. Tapi ya, mau bagaimana lagi? AHY dan SBY malah seperti menelan ludah sendiri. Memang benar kata orang, cara paling ampuh menjinakkan lawan politik yang bising adalah merangkul, kasih dia jabatan, maka dia akan tunduk dan berbalik memuji. Makanya saya hanya prihatin melihat AHY dan SBY dirujak habis-habisan oleh netizen. Bagaimana tidak, Demokrat adalah salah satu oposisi yang bising selain PKS. Tiada hari tanpa mengkritik Jokowi. Tiada hari tanpa mewek dan play victim. Apalagi saat Demokrat berusaha dicaplok oleh Muldoko. AHY playing victim dan seolah menyalahkan istana. AHY yang masih muda, belum berpengalaman, mau cari panggung dengan cara pidato berapi-api menyerang pemerintahan Jokowi. Sekarang kok malah jadi pendukung setia. Sekarang, Demokrat menjadi jinak. Mereka langsung tegas mengatakan berada di lingkaran pemerintah. Di manakah klaim awal Demokrat akan selalu di luar kekuasaan? Lupa ya, apalagi dikasih jabatan menteri, muka tebal pun nggak apa-apa. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan.
Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, manuver Prabowo buang Jokowi dengan temui SBY untuk bangun kekuatan, Jokowi habis. Sendiri ya, tapi kalau sekarang tentunya Pak SBY ini tentunya akan bisa menjadi pendamping ya, pendamping dari Pak Prabowo untuk kemudian melihat kira-kira kemana arah dari kabinet ini ya, khususnya kemana kira-kira Jokowi ini akan melangkah. Karena biar bagaimanapun saya melihat Jokowi tidak akan pensiun pulang ke Solo kemudian katanya duduk enak di Solo. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit isu-isu yang mengatakan bahwa beliau akan mengambil alih Partai Golkar. Baik, gitu. Tapi kalau masalah pasangan Prabowo Gibran ini akan selamanya menjadi masalah karena sejak awal mereka maju sudah melalui banyak sekali pelanggaran dan pengkhianatan, dan pelanggaran dan pengkhianatan itu ada harganya. Makanya belakangan ketika Prabowo lebih sering bertemu dengan SBY ya, itu kemudian menimbulkan tanda tanya baru karena Prabowo dalam seminggu itu sudah bertemu SBY sampai 2 kali dan ini lebih sering dibandingkan ketua-ketua partai koalisi lainnya. Inilah yang kemudian membuat saya semakin meyakini bahwa Pilpres 2024 ini jauh-jauh lebih rumit dibandingkan politik bansos yang tidak tepat sasaran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal.
Menteri Pertahanan sekaligus Capres yang sedang unggul di Pilpres 2024 Prabowo Subianto rajin menemui Presiden ke-6 RI SBY. Pertemuan-pertemuan tersebut disinyalir sebagai upaya Prabowo untuk membangun kekuatan agar bakal pemerintahannya tidak didominasi salah satu pihak, termasuk Presiden Jokowi. Sementara itu, hak angket juga santer disampaikan untuk mengusut kecurangan hasil pemilu. Memang belakangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dinilai sedang membangun kekuatan untuk membendung pengaruh Presiden Jokowi. Prabowo yang unggul dalam quick count pasca pemilihan pada 14 Februari 2024 berpasangan dengan anak sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo sering menemui Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada sepekan terakhir saja, Prabowo sudah 2 kali menemui SBY. Prabowo menyambangi SBY di Museum dan Galeri SBY Ani Yudhoyono, Pacitan, 17 Februari 2024, atau beberapa hari usai pemilu 2024. Terkini dengan menyambangi kediaman SBY di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jabar, akhir pekan lalu Sabtu 24 Februari. Pertemuan tersebut disinyalir sebagai upaya Prabowo untuk membangun kekuatan agar bakal pemerintahannya tidak didominasi salah satu pihak, termasuk Presiden Jokowi. Peneliti senior dari Pusat Riset Politik BRIN, Firman Nur, menilai hubungan antara Prabowo dengan SBY seusai Pilpres 2024 semakin dekat. Di antara banyak elit koalisi Indonesia Maju lain, SBY menjadi pihak yang paling sering ditemui Prabowo. Menurut Firman, terlihat indikasi bahwa ketum Partai Gerindra itu tengah menyiapkan aliansi politik yang benar-benar di bawah kendalinya jika memenangkan Pilpres 2024. Langkah ini dinilai penting untuk membendung pengaruh politik dari luar termasuk dari Jokowi. Jokowi sendiri umum dianggap mendukung paslon Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terlebih lagi, Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Jokowi yang lolos syarat cawapres secara kontroversial melalui putusan MK. Menurut Firman, pengaruh Jokowi tidak hanya mewujudkan dalam Gibran sebagai cawapres, tapi pengaruh Jokowi juga terkait dengan keberadaan parpol pengusung Prabowo Gibran yang merupakan bagian dari pemerintahan saat ini. Dari 6 parpol pengusung pemerintahan Jokowi, Demokrat menjadi partai yang paling belakang bergabung. Demokrat resmi bergabung seiring diangkatnya Ketum Demokrat AHY sebagai Menteri ATR BPN. Demokrat dinilai lebih mudah didekati Prabowo karena pengaruh Jokowi terhadap parpol-parpol pengusung pemerintah yang lain seperti Golkar dan PAN dinilai lebih kuat. Demokrat pun juga punya rekam jejak sebagai oposisi selama 9 tahun pemerintahan Jokowi. Jadi memang wajar jika Prabowo ingin menghilangkan dominasi Jokowi karena mereka berdua mempunyai kepentingan pribadi. Sejatinya, Lurah mendukung Prabowo hanya ingin meneruskan dinastinya melalui Gibran. Sedangkan Prabowo menggunakan Jokowi hanya untuk bisa menang di Pilpres dan bisa melanggengkan kekuasaannya selama 2 periode. Pertemanan Prabowo-Jokowi memang sifatnya tidak permanen. Mereka hanya saling membutuhkan. Ketika kebutuhan itu sudah tercapai, ketika lawan bersama sudah disingkirkan, maka pertarungan keduanya akan dimulai. Prabowo hanya memanfaatkan Jokowi untuk menjadi pijakan agar bisa naik ke kursi kekuasaan. Sedangkan Jokowi memanfaatkan Prabowo agar anaknya bisa menjadi bagian dari kekuasaan. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan pada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Dan kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi.
Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir, sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan, merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah loh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga Pilpres 2024 usai. Caimin menilai penundaan itu perlu dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bansos demi kepentingan elektoral. Pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu. Model bansos pakai pola BLT maupun bantuan pangan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon. Politisasi bansos yang marak juga. Prabowo yang menang, tapi Jokowi yang ribet. Jokowi ikut cawe-cawe program makan siang gratis. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Janiago, di channel Redaksi Jurnal. Kemarin, pas rapat kabinet, Pak Jokowi wis nyinggung-nyinggung soal makan siang dan susu gratis. Weh, Pak, ya gue ben dipikir yang bersangkutan lah. Penting tim mereka berkoordinasi sama pemerintah sekarang. Ya rencananya soal program milik presiden baru gimana? Ya memang pemerintah sekarang nyusun anggaran 2 tahun depan. Yang menjalankan kan presiden baru, Pak. Nek baru Februari. Ini bulan Februari loh. Pak Jokowi wis mesen-mesen. Wis mengingat-ingatkan tentang
nenen gratis dan makan gratis. Mau bagaimanapun ya aneh. Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak, kemarin juga membahas program makan siang, Pak, di rapat kabinet. Kemarin membahas program makan siang yang merupakan program Pak Prabowo. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Program makan siang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut membahas mengenai program unggulan dari calon Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Ketika disinggung mengenai putusan KPU yang belum diberikan terhadap pemenang Pilpres, Bahlil mengatakan pembicaraan ini bersifat antisipatif. Menurutnya, ada beberapa model yang harus dibahas untuk dimulai dalam asumsi APBN 2025. Dia mengungkapkan anggarannya cukup. Bahlil juga menegaskan program Prabowo dan Gibran ke depan harus diakomodir dalam RAPBN 2025. Karena keduanya yang akan menjalankan APBN 2025. Bahlil pun menyiratkan bahwa tim transisi tidak diperlukan dalam hal ini. Pasalnya, Prabowo dan timnya telah berada di kabinet. Bahkan, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak etis karena membahas program makan siang gratis milik Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di RAPBN 2025. Sebab Prabowo Gibran sendiri belum terpilih secara resmi sebagai Presiden Wapres 2029 saat ini. Lagian saat ini saja masih proses penghitungan suara, sehingga belum ada yang resmi diputus sebagai pemenang. Menurut Jamiluddin, langkah Jokowi membahas program kandidat Prabowo Gibran ke RAPBN yang secara formal saja belum ditetapkan sebagai pemenang sangat tidak patut. Hal itu, kata dia, tentu sulit dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun politis. Lalu, penyebab kedua menurut Jamiluddin, pemerintahan Jokowi seharusnya tak ikut cawe-cawe terkait program Prabowo Gibran, sebab program makan siang gratis bukan program pemerintahan Jokowi. Untuk itu, Jamiluddin berpandangan sangat tidak logis pemerintahan Jokowi memasukkan program makan siang gratis ke RAPBN 2025. Seharusnya yang mengajukan hal itu pemerintahan Prabowo bila nantinya secara formal sudah terpilih. Dia menegaskan pemerintahan Jokowi yang mengajukan program makan siang pada RAPBN 2025 sangat tidak proporsional. Jamiluddin mengatakan DPR seharusnya berani menolaknya saat RAPBN itu nantinya dibahas di DPR. Melalui fungsi anggaran, DPR RI punya hak untuk menerima atau menolak alokasi anggaran tertentu, termasuk tentunya anggaran yang dinilai tidak proporsional tersebut. Memang Jokowi memang sudah berubah sampai tiba saatnya waktu itu sendiri yang akhirnya membuka tabir kebenaran tersebut. Jokowi ternyata tak sebaik yang terlihat di awal kemunculannya di panggung politik tanah air. Banyak pertanyaan yang kemudian timbul di berbagai benak orang-orang tentang Jokowi. Mulai dari permintaan 3 periode yang ditolak oleh partainya sendiri yang memungkinkan menjadi titik awal pengkhianatan Jokowi pada Megawati dan PD Perjuangan. Ibu dan partai yang mengasuh dan membesarkannya sampai pengkhianatan pada demokrasi dan konstitusi itu sendiri. Jokowi menaruh harapan itu sedari awal. Jokowi pula yang mengakhiri harapan itu lebih dini. Jokowi yang menyebut tidak memiliki sejarah kelam dan potongan diktator. Kini ia menjadi bagian sejarah masa kelam tersebut dan melebihi seorang diktator. Ternyata Jokowi telah membuat masyarakat terhanyut oleh wajah lugu dan polos seorang presiden ke-7 Indonesia ini. Jokowi telah bergabung dalam kubangan kotor sistem politik itu sendiri yang memaksanya tidak bisa keluar sama sekali karena telah terjerembab lebih dalam. Kita tidak akan pernah tahu seseorang tersebut hingga kita menempuh perjalanan jauh dan memberikan segalanya kepada orang itu. Megawati dan PD Perjuangan sebagai tempatnya menetas telah ia hancurkan. Lalu sebagai rakyat biasa ini, apakah kita masih bisa menaruh harapan besar pada sosoknya? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat dijual untuk kampanye anaknya?
Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat di ijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan di ijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Dan kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu kualitas pikirnya jauh beda. Ganjar tawari satu keluarga miskin, satu sarjana. Prabowo tawari 5 kg beras doang. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Kita melonceng satu keluarga miskin, satu sarjana. Dan tadi ada beberapa contoh masyarakat yang ternyata memang mereka membutuhkan bantuan beasiswa. Ada yang putus sekolah, ada yang mau masuk pendidikan, dan rasa-rasanya ini menjadi pas untuk mereka bisa membangun harapan ke depan dengan sekolah lebih tinggi. Sebagainya sudah diperhitungkan mata ke mata. Sudah, sebenarnya 20% dari APBN itu sangat cukup. Tinggal sekarang kita memprioritaskan.
Juga ketika kita akan menurunkan angka kemiskinan, sebenarnya investasi yang paling bagus. Berbarengan dengan itu kita mendapatkan bonus demografi yang tentu saja kita butuh sekali investasi pendidikan yang baik. Pengetahuan anak-anak baik, keterampilan mereka baik, dan program ini saya kira yang paling penting untuk bisa kita dorong segera. Program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas teknisnya. Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Nanti memastikannya Pak, barusan dibahas ya soal makan siang itu secara spesifik. Membahas tentang program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Ada dua ide yang hingga kini masih menjadi sorotan, yaitu ide dari Capres Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Prabowo menilai program makan siang gratis lebih penting, sedangkan Ganjar mengkampanyekan satu keluarga miskin, satu sarjana. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya meluncurkan program satu keluarga miskin, satu sarjana di Sukoharjo, Jawa Tengah. Program ini merupakan solusi dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Kemiskinan selalu menjadi isu setiap kali pemilihan umum atau pemilu digelar. Setiap pemerintahan hadir dengan berbagai program, namun kemiskinan belum teratasi dengan penuh. Ganjar bercerita dirinya bukan berasal dari keluarga kaya sepanjang hidup. Ganjar menyaksikan orang tuanya bersusah payah mencari uang demi pendidikan anak, mulai dari berjualan bahan bakar minyak atau BBM hingga terlilit utang dengan rentenir. Bayangkan jika tiap warga miskin satu anaknya diberikan kuliah gratis, berapa banyak anak-anak keluarga miskin yang bisa memiliki kualitas pendidikan yang baik? Berapa banyak bibit-bibit potensial yang bakal lahir? Berapa banyak orang-orang cerdas yang di masa depan akan membangun negeri ini? Bandingkan dengan program Prabowo, ratusan triliun buat makan gratis doang dan bansos beras 5 kg. Coba pikir, mana yang lebih baik, pendidikan gratis atau makan gratis atau subsidi BBM gratis? Mana yang lebih penting untuk jangka panjang? Pastinya pendidikan. Bahkan dampak buruk dari makan siang gratis dan juga janji politik bansos beras 5 kg, kelangkaan stok beras kemasan 5 kg di sejumlah retail modern. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi, Billy Haryanto, karena dibeli oleh calon legislatif atau caleg menjelang pemilu 2024. Billy menyebut sebenarnya sejumlah caleg ingin membeli beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC, namun produsen beras tidak mampu memenuhi permintaan sejumlah caleg tersebut karena waktu yang terbatas. Billy mengungkapkan ketika caleg mendorong beras di sejumlah retail modern, pembatasan pembelian beras premium belum berlaku. Karena itu, sejumlah caleg dapat membeli beras kemasan 5 kg dalam jumlah yang banyak. Ya begitulah, Capres menjual janji gratis tapi jangka pendek. Mereka itu seperti yang penting menang pilpres dulu, kasih janji yang bombastis biar rakyat tersentuh. Kalau nanti janji itu tidak bisa dilakukan, bisa ngeles. Gampang kok, Anies sudah membuktikan, janji duluan, ngeles belakangan. Kalimat dipelintir, target diturunkan 90% dan ngaku-ngaku sudah menunaikan janji. Konsepnya aja sudah beda. Yang satu mengasah otak rakyat lewat pendidikan supaya nanti bisa mandiri, mendapatkan pekerjaan dan bisa menghidupi diri sendiri. Yang satu lagi cuma makan, makan, dan makan. Coba pikir, mana yang lebih baik, pendidikan gratis atau makan gratis atau subsidi BBM gratis? Mana yang lebih penting untuk jangka panjang? Pastinya pendidikan. Tidak ada negara maju yang dulunya tidak mementingkan pendidikan. Singapura, negara kecil, tidak punya sumber daya alam tapi bisa jadi negara maju karena berhasil membangun SDM. Kalau SDM amburadul, percuma kalau banyak sumber daya alam karena tidak ada yang bisa mengelola. Bukan cuma itu saja, SDM rendah, pendidikan rentan kena tipu dan mudah dikibuli oleh orang-orang munafik yang suka jualan janji surga. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat dijual untuk kampanye anaknya?
Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat di ijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan di ijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukannya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar. Suara partai salah input sundul langit. Suara tidak sah buat mainan anak Pak Lurah. Pengen menang gini amat. Nah, kalau misalnya ada kenaikan suara PSI bahkan sampai lolos PT, nah ada dua kemungkinan, satu quick count-nya yang salah atau KPU-nya yang salah. Lonjakan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal. Dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam. Dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Suara Rakyat.
PSI mungkin sedang jadi sorotan luas karena jumlah suara yang mendadak meledak dengan jumlah yang dianggap banyak orang mencurigakan, serta kabarnya perolehan suara PSI tertukar dengan suara tidak sah di sejumlah TPS saat terjadi lonjakan suara. Hal tersebut terlihat lewat situs resmi Sirekap KPU per minggu kemarin. Ada perbedaan antara Sirekap KPU dengan formulir model C1 plano di sejumlah TPS. Menurut penelusuran CNN Indonesia yang mencocokkan hasil Sirekap dengan formulir model C1 yang diunggah lewat situs resmi pemilu 2024.kpu.go.id, hasilnya suara sah yang didapatkan PSI di Sirekap tidak cocok dengan perolehan suara di TPS. Misalnya TPS 004 di Kota Cilegon, Banten, dari data Sirekap suara PSI tertulis 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1. Tapi anehnya, dari foto C hasil, PSI cuma dapat 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69. Contoh lainnya di TPS 020 Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Di sistem Sirekap suara PSI adalah 50 suara dan suara tidak sah 3. Padahal berdasarkan foto C hasil, suara PSI sama sekali 0, sedangkan suara tidak sah 53. Contoh lainnya di TPS 002 Kroyo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berdasarkan data Sirekap, suara PSI adalah 48 dan ada 2 suara tidak sah. Tapi dari C foto hasil, suara PSI 0 dan suara tidak sah 50. Berkaca hal-hal seperti itulah lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada pemilu 2024 ini dalam kurun waktu singkat dianggap sebagai hal yang sangat tidak wajar. Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum atau KPU serta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu diminta agar jangan menutup mata atas dugaan ketidakwajaran lonjakan suara PSI ini. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya Senin 4 Maret 2024 menganggap menggelembungnya suara PSI merupakan hal yang tidak wajar. Pada Jumat pukul 20 hingga pukul 00 atau dalam kurun waktu 4 jam, suara PSI naik 22.000 lebih suara dari TPS 202, yakni 3,08% menjadi 3,11%. Padahal Yunarto mengatakan jumlah suara per TPS hanya 300 suara dan partisipasi pemilih rata-rata 70% atau hanya 200 suara. Ada 40.000 lebih pemilih pada TPS 202, berarti separuh lebih warga memilih PSI. Ini tidak masuk akal karena ada 18 partai yang bersaing, ujar Yunarto Wijaya. Menurut Toto, sapaan akrab Yunarto Wijaya, partai harus memiliki pegangan angka yang valid agar tidak terjadi kecurangan. Publik juga harus memantau ketidakwajaran suara yang masuk ke KPU, apakah ada sebuah indikasi kecurangan atau tidak. Rekapitulasi manual yang dilakukan KPU secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan hingga nasional juga dinilai Toto seakan-akan menghiraukan data Sirekap, padahal data Sirekap adalah data yang dilempar ke publik. Ini bukan menuduh atau menggiring, tapi cuma menyampaikan kembali temuan dari media soal kejanggalan penambahan suara PSI. KPU belum kasih komentar terkait kejanggalan ini. Memang ada penegasan dari Komisioner KPU, Idam Holik, bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai penentu hasil pemilu, karena rekapitulasi saat ini masih di tingkat kabupaten atau kota, kemudian akan dilakukan di tingkat provinsi, dan lanjut ke rekapitulasi tingkat nasional yang digelar di kantor KPU. Tapi kalau dari awal aja banyak kejanggalan, ini pertanda tidak baik-baik saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?